Bukan satu orang doang yang ngincer, tapi banyak. Salah satu makhluk yang dominan, tinggi besar. Hola netizen yang tercinta, sosok pelaku santet Steffi Agnesia masih menjadi teka-teki. Seorang ustadz sempat membocorkan kepada Steffi Agnesia mengenai sosok pelaku santet. Pelaku disebut tidak beraksi sendirian dalam mengirimkan guna-gunanya. Rupanya pelaku adalah lawan berantem Steffi Agnesia pada tahun 2019. Steffi memastikan bahwa santet yang dikirim kepadanya tidak ada kaitan dengan asmara, sebab pelaku santet Steffi Agnesia merupakan seorang wanita. Hal itu diketahui ketika ada orang-orang tidak dikenal yang mendadak mendatangi Steffi Agnesia. Sampai kemudian ada seorang ustadz kenalan temannya yang membocorkan sosok pelaku santet Steffi Agnesia. Kata Steffi, pelaku santet ini sudah memiliki seorang suami. Namun dalam menjalankan aksinya, kata Steffi, suami pelaku tidak mengetahui tindakan sang istri. Bahkan pelaku santet selalu mengaku sudah memaafkan kejadian tahun 2019 silam. Ketika ada pihak lain yang bermasalah, pelaku santet ini akan datang menjelek-jelekan Steffi Agnesia. Steffi menduga pelaku mengenal ilmu hitam sudah dalam waktu lama. Oleh karena itu, ia menduga korban santet dari wanita tersebut bukan hanya dirinya saja. Walau begitu, hingga kini belum terungkap identitas pelaku santet Steffi Agnesia. Sampai kemudian, setelah Steffi meninggal, Ica Anissa Faradila mendadak memberi klarifikasi. Ica juga mengaku sudah memaafkan Steffi. Ica Anissa Faradila juga merasa tersudutkan setelah terus-menerus dituduh sebagai pelaku santet Steffi Agnesia oleh netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dan buat kalian, jangan percaya 100% sama orang terdekat lu sendiri ya. Jangan terlalu terbuka, jangan, nanti masuk angin ya. Kalau kebuka-buka tadi kerok lagi ya. Jangan terlalu terbuka, karena orang yang jahat itu biasanya orang terdekat kita. Itu bener, gue sering ngalamin, udah berapa kali ketelek, udah berapa kali ya. Apalagi nih paling enak banget ya, udah kita tolongin, udah kehidupannya enak, nggak tahu diri, nah jahat lagi, suka ngirim-ngirim. Nah, nauzubillahimin dalik begitu ya. Kita berbuat baik aja nggak tahu diterima atau tak sama Gusti Allah, lah ini jolim ya. Ya udah pasti lu ya kan, diusir lu dari makam nanti lu. Serem ya. Pokoknya jangan terlalu percaya sama orang terdekat, karena maaf gitu ya. Susah kalau udah penyakit hati, say. Susah, nggak ada obatnya, nggak ada di Tokopedia sama di Shopee, nggak ada di apotek, apalagi udah tutup. Percaya nggak percaya, santet persantetan itu emang ada nyatanya, ada. Karena gue ngalamin, keluarga gue ngalamin, anak gue, suami gue, bapak gue, semuanya ngalamin digituin sama orang, emak gue, semuanya emang ada. Jadi kalau ada yang nggak percaya, enggak, itu mah nggak ada yang begitu-begitu, lu belum ngalamin soalnya. Coba nyicipin dulu rasanya gimana. Pedes ya. Kadang kita suka ngerasa gini, kita salah apa ya sama orang, kok orang begini ya sama kita, begitu tahu. Karena kita nggak ngerasa ada masalah, cuma mereka aja ada masalah matinya. Kenapa? Iri, sirik, gedek lihat orang maju, gedek lihat orang bahagia, karena hatinya. Kenapa? Kasut setan. Itu begitu doang ya. Nggak ada yang salah sama kita mah. Apalagi kita kalau nggak ngerasa ada masalah, ada musuh sama orang ya, tiba-tiba dikirim gituan mulu, ngapa? Kirim tuh nasi kotak ya, biar sodako, jangan kirim penyakit lu. Di luar dari pemberitaan penyebab meninggalnya almarhum, kita bisa lihat ya, Masya Allah, dia meninggal pada hari Jumat di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Amalan apa yang dia lakukan selama di dunia sampai dia meninggal dalam keadaan yang bagus kayak gini gitu. Gue udah lihat beberapa video dia di FYP, kayak potongan-potongan video dia. Jadi dia menceritakan tentang keresahan dia. Ternyata dia sudah 3 atau 4 tahun dikirimin santet gitu sama seseorang, dan katanya dia tahu orangnya gitu. Dan katanya orang yang melakukannya adalah orang terdekat gitu. Mungkin dia iri atas kesuksesan usahanya almarhum gitu. Gue gak mau terlalu ngebahas mendalam gitu kayak tentang penyebab meninggalnya almarhum. Gue yakin dia udah tenang di sana. Gue cuman mau ngebahas tentang santet ini emang ada guys, di kampung gue banyak banget gitu. Ada satu cerita yang ini lumayan menarik.
Jadi ada kenalan gua, dia cewek, dia kenalan sama cowok Cindo Surabaya dari game Mobile Legend. Karena kan di situ kan bisa chattingnya segala macam. Akhirnya mereka PDKT-an, move ke WhatsApp, Instagram segala macam, pap, minta pap. Nah, lama-kelamaan dia tuh si cowok ini tuh tiba-tiba kayak minta spesifik biodata si cewek ini gitu, kenalan gue ini gitu, kayak nama bapak kamu siapa, nama ibu kamu siapa, terus kamu lahir tanggal berapa, hari apa, segala macam gitu. Kayak foto mah pasti udah dikasih kan sama si cewek ini karena emang demen gitu, karena kan mukanya cindo-cindo gitu kan, ganteng gitu. Demi meyakinkan temen gue ini, dia kayak suka ngirim duit, ngirim barang, pokoknya effort banget lah, cocok effort. Jadi si teman gue ini percaya gitu kan sama dia. Ternyata tiba-tiba si teman gue ini selama 7 hari berturut-turut dia kesurupan guys, dan dia ke orang pintar, ternyata katanya ada yang ngirimin. Ternyata orang tersebut yang ngirimin guys. Dan lu tahu apa mau dijadiin apa? Mau jadiin tumbal usaha dia. Hati-hati deh yang kenal sama cindo-cindo jauh. Semenjak kejadian itu gue percaya kalau misalkan kayak kiriman santet atau misalkan kiriman tumbal kayak gitu tuh ada harga, ada kualitas guys. Jadi kayak katanya makin lu bayarnya mahal gitu, katanya tuh si dukunnya dibayar 3 miliar sama si cindo itu. Jadi ampuh banget gitu, bisa bikin si korbannya itu sampai meningsoy guys. Gua nggak kebayang kalau misalkan ternyata memang penyebab meninggalnya almarhum itu karena disantet, dan dia bilang kan bertahun-tahun gitu kan dia merasakan diteror. Astagfirullahaladzim, yang melakukan coba tobat. Karena gue yakin banget orang yang bersekutu sama setan hidupnya nggak akan tenang, sumpah deh. Dia adalah wanita yang diduga melakukan guna-guna terhadap almarhum Steffi Agnesia. Tadi siang itu aku sempat kaget juga karena ada seleb talk yang membahas kematian almarhum Kak Olga. Dulu katanya si Ica ini pernah gak baik juga sama almarhum Kak Olga Syaputra. Ada yang bilang bahwa kematian Kak Olga ini juga kena guna-guna dari Ica. Salah satu artis yang kepergiannya itu membuat aku sedih banget, yaitu salah satunya Kak Olga Syaputra. Dan memang secara meninggalnya juga aneh gitu teman-teman ya. Tiba-tiba sakit keras, terus gak lama itu meninggal. Sama nih kayak almarhum Kak Steffi Agnesia ini, yang katanya sakitnya ini karena kanker. Tapi kalau dilihat karena kanker cervix, itu postingan-postingan dia dari rawat wajahnya dia, itu kayaknya itu sehat-sehat aja gitu kan. Gak lama juga almarhum Kak Steffi meninggal. Dan kalian tahu gak sih, kedua orang ini, almarhum Kak Steffi Agnesia dengan Kak almarhum Olga Syaputra itu meninggal di hari yang bagus loh menurut Islam, malam Jumat. Astagfirullahaladzim wa a'lam. Kata Ica dia akan melakukan klarifikasi. Kita coba lihat aja ya klarifikasinya seperti apa. Aku orang yang pernah lepas dari santet. Kok bisa pernah? Apa disantet lagi? Iya, berulang kali gitu. Tapi ceritanya kayak gini. Ini pertama kalinya aku sadar kalau aku itu disantet ketika semester 1 kuliah. Dan itu sesederhana karena aku bisa kuliah. Aneh banget ya. Padahal dulu kan hidup orang paling susah di kampung. Terus kuliah, jadi orang pertama nih yang bisa kuliah dan langsung ke Jawa gitu. Gak usah kaget ya, orang-orang kaya di Indonesia gak usah kaget karena ini real. Dan orang-orang beragama yang bilang santet itu nggak ada ya karena kalian belum ngalamin. Dan aku nggak harus bilang ke kalian harus ngalamin dulu baru percaya, enggak. Ya ibaratnya kalau kan kita tahu itu ini ya nggak enak ya. Kan nggak harus dicek dulu gitu guys, tapi jadikan ini pelajaran. Mau kalian sereligius apapun, ya memang intinya harus jadi orang yang benar-benar religius so bisa lepas dari santet itu. Kalau versiku ya, jadinya kayak gini. Semester 1 tuh aku sering banget mimpinya itu kayak nyata, dan mimpinya itu aneh-aneh banget. Yang kalau kita itu buat jantungan, jadi tiba-tiba bangun jam 2 pagi, jam 1 pagi itu kayak sesak gitu ininya, terus kayak keringetan, dan itu sering terjadi. Nelpon orang tua, "Ma ini kayak gimana, aku kenapa," dan lain sebagainya. Dan orang yang sama terus datang ke mimpi dengan di dalam mimpi tuh kayak ngancam-ngancam gitu guys. Jadi ada satu mimpi yang aku ingat banget nih. Orang ini datang ke rumah kami
kayak preman gitu. Dia kayak ngecat tembok kami di dalam rumah, dicat lah, dikasih apa-apa. Terus aku tanya, kenapa, ngapain gitu? Aku disenggak, bukan urusanmu gitu. Terus kayak didorong gitu guys. Terus dia pergi gitu, bawa lidi nih, lidinya diiniin di pagar rumah. Terus dia bilang, inilah pembatas rezeki anak-anakmu gitu. Terus terbangun jam 2 pagi, keringetan gitu. Itu yang pertama, itu salah satu dalam mimpiku aja ya. Lalu baliklah ke kampung, libur semester 1. Hari pertama kedua itu masih aman. Hari ketiga, tiba-tiba mamaku itu mimpi. Nah dia yang mimpi tuh kayak suaranya keluar, gitu. Aku, bapakku, abangku ngebangunin gitu. Ma, kenapa gitu. Pas bangun mamaku, ya gitu ya, kayak gitu. Terus dia bilang, kau mau digigit anjing, sambil nunjuk ke aku. Nah kalau di orang Batak ya, dulu aku nggak tahu daerahnya, tapi di daerah aku bilangnya kayak gini, kalau mimpi digigit anjing itu emang ada yang dukunin gitu. Kalau aku sih kayak ya udahlah gitu kan, masih kayak ini nih optimis kalau Tuhan berkati aku gitu. Setelah itu lanjut tidur nih, ada yang meledak di kuping kanan, tapi salah satu kuping aja yang dengar gitu. Aku tanya bapak mama aku bangunin, dengar nggak ledakannya? Nggak ada gitu. Itu udah nggak tenang kan. Pagi-paginya mama bapakku di dapur masak, aku masih di kamar tapi belum bangkit, tapi udah setengah sadar lah. Itu ada pasir di atas seng, seret gitu, jadi ada yang nyiram. Di situ aku langsung merinding, terus aku langsung bilang, ma, ayo ke dukun gitu. Bapak mamaku di dapur bertanya-tanya, ini apa kayak gitu, apa itu gitu. Oke, ini kan lagi rame-rame ya selebgram yang meninggal karena disantet. Setelah saya lihat-lihat, ini emang 100% ya, bukan satu orang doang yang ngincer, tapi banyak. Salah satu makhluk yang dominan, tinggi besar, dia bisa berubah, bisa berubah apa aja cok. Aduh, udah gue sakit. Bukan itu saja, tapi banyak. Ada kuntilanak, pocong, dan rumahnya itu punten angker. Dan gua mau spill salah satu pelakunya, punya nama juga. Aduh, dan dia melakukan yang punya ini cowok orang Jawa. Aduh anjing, dada gua sakit. Dan makhluknya itu masih ada di rumahnya. Saran saya sih sering-sering di ngajiin, disolatin, dan banyak-banyak berdoa. Pelakunya cewek. Sebenarnya kasusnya sama kayak Kak Olga sama Kak Jupe, dan jiwanya itu terkurung cok. Iya, terkurung. Kesian cok.